Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Waalaikumsalam istri, warahmatullahi wabarakatuh. sama istri. Langsung aja Ustaz yang singkat. Siap, siap. Kemarin itu hikmah apa yang terkandung ketika pintu masuk rumah Rasulullah itu harus melewati kamar dulu sebelum masuk ke ruang Allahumma tamu. shalli wa sallim wa barik alaih. Baik. Itu yang pertama. Jadi, Itu yang pertama Ustaz. oh ya, Yang kedua, saat Rasulullah menemui Abu Bakar dan Umar itu, betis Rasulullah terlihat tidak malu, tapi ketika menemui Utsman bin Affan, Rasulullah menutup. Itu karena malaikat saja malu terhadap Utsman bin Affan. Itu kenapa ya Ustaz? Itu nuwun. baik. Baik. Eh, jadi rumahnya baginda Nabi itu kan menempel dengan Masjid Madinah ya. Menempel. Jadi kalau satu tembok ini sebelah sini adalah kamarnya Sayyidah Aisyah, sebelah sini Masjid Nabawi ya. Nah, Nabi itu kepengen yang menempel itu jadi kamar. Ya, yang menempel dengan bagian masjid ini langsung jadi kamar, kamarnya Sayyidah Aisyah. Setelah kamar baru ruang tamu. Nah, jadi mau nggak mau ya begitu pintu masuk, sedangkan pintu masuk memang dari masjid ya. Biar Nabi itu keluar rumah langsung ke masjid. Begitu masuk pintu masuk langsung ketemu kamar. Ya, bukan ketemu ruang tamu baru kamar. Karena kalau ada ruang tamu dibuat dulu baru kamar, nanti ada jeda satu ruangan menuju ke masjid. Padahal Nabi pengennya itu tidak ada jeda dari tembok ini kamar langsung masjid. Nah, ini apa hikmahnya? Agar setiap Nabi mengadakan majelis di masjid, Sayyidah Aisyah bisa mendengar dari dalam kamarnya. Ya, jadi kamar langsung nempel kepada masjid. Sehingga Sayyidah Aisyah bisa mendengar majelis Nabi yang setiap hari itu di Masjid Madinah, majelis duha atau disebut juga majelis Rasulullah dalam hadisnya Sayyidina Umar, ya itu didengar langsung oleh Sayyidah Aisyah. Untuk apa? Agar beliau bisa merekam seluruh ilmu dari Rasulullah SAW sehingga nanti ketika Rasulullah meninggal dunia sudah ada kaderisasi. Sayyidah Aisyah yang melanjutkan ya. Itulah sebabnya kenapa Sayyidah Aisyah menjadi perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Karena memang beliau setiap hari mendengar pelajaran dari Rasulullah SAW sejak kali pertama hijrah. Ya, sejak tahun pertama hijrah Nabi itu sudah didengar oleh Sayyidah Aisyah ya. Nah, itulah juga sebabnya kenapa alasan kedua kenapa Sayyidah Aisyah diperintahkan Allah dinikahi walaupun beliau masih berumur 9 tahun. Karena 9 tahun itu tahun pertama hijrahnya Nabi. Jadi memang Sayyidah Aisyah itu diinginkan oleh Allah sejak tahun pertama, sejak pertama kali Nabi menginjakan Madinah, itu sudah merekam semua pelajaran Nabi. Jadi ya 9 tahun ya sudah diperintahkan untuk dinikahkan. Kalau seandainya kenapa nggak nunggu aja sampai umur 15, Sayyidah Aisyahnya baru dinikahi. Ya kalau Aisyah dinikahi umur 15, berarti kehilangan 6 tahun pelajaran selama di Madinah ya. Nah, Aisyah hanya mengikuti pelajaran 4 tahun saja, ya, hanya merekam ilmu dari Nabi 4 tahun saja, begitu. Itu kan tidak menjadi kaderisasi yang baik. Jadi itulah sebabnya kamar menempel dengan masjid agar Sayyidah Aisyah bisa mendengar pelajaran Nabi setiap hari, ya, ketika beliau menyampaikan ilmunya kepada para sahabat di Masjid Madinah, ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Oh, betul, iya. Malaikat malu kepada Sayyidina Utsman, Nabi malu kepada Sayyidina Utsman karena Nabi tahu bahwa Sayyidina Utsman itu orang yang sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang sangat malu kepada Allah, maka tentu manusia di bumi akan malu kepada dia ya. Ya, jadi
Kenapa Sayyidina Utsman malunya itu dalam hal apa? Malunya Sayyidina Utsman itu dalam hal beliau itu amat amat malu kalau hartanya tidak digunakan untuk membantu dakwah kaum muslimin. Beliau sangat malu kalau waktunya, tenaganya tidak digunakan untuk membantu agama Islam ini. Ya, itu terbukti dalam sejarah kalau ada perang, ya mesti Sayyidina Utsman itu sedekahnya paling banyak. Ya, itu satuannya kalau sekarang mungkin miliar-miliar ya. Ya, kalau ada perang beliau bantu bermiliar-miliar untuk bekal para prajurit kaum muslimin, untuk senjata, untuk kendaraan. Padahal beliau itu berangkat juga, ikut perang juga ya, bukannya beliau di rumah doang ngedanain doang ya. Beliau ikut berangkat juga, tapi ikut membiayai juga. Kenapa? Karena beliau sangat malu diberikan amanah yang demikian banyak, tapi tidak digunakan membantu untuk Allah dan Rasul-Nya. Nah, Nabi tahu, wah ini orang paling malu kepada Allah, Sayyidina Utsman, maka bagaimana Nabi tidak malu kepada Sayyidina Utsman tersebut? Begitu ya. Baik.